Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga pada saat ini kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barokatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat membuka kembali taklim kita. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, masih halaman 99. Halaman 99, 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima, pas alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rijlani, adapun kedua kaki. Jadi kita sedang membahas tentang panca indera. Panca indera itu harus digunakan untuk taat pada Allah, bukan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, karena panca indera itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas panca indera yang terakhir yang ada di dalam kitab ini, yaitu kaki. Adapun kaki, fa iyyaka, maka jagalah, antamsya, jangan sampai kamu melangkah, bihima, dengan keduanya, ila haramin, kepada yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kaki ini melangkah ke tempat yang Allah haramkan, au maksiatin, atau ke tempat maksiat. Jadi kaki melangkah ke tempat maksiat kita jaga, jangan sampai melakukan kaki melangkah ke tempat maksiat. Au i'anatin, atau menolong, ala batilin, terhadap kebatilan. Sudah tahu salah dibela, itu namanya menolong kepada kebatilan. Sudah tahu ijazahnya palsu, dibela mati-matian, itu namanya menolong kebatilan. Nah, kaki dilarang oleh Allah untuk melangkah menolong kepada kebatilan, menolong kemaksiatan, menolong kemungkaran, menolong hura-hura. Dia rela membayar lalu dia melangkah ke tempat itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ila babi sultanin zalimin, atau kepada kaki melangkah kepada babi, pintu, bab pintu, sultanin penguasa, zalimin yang zalim. Jadi melangkah ke
tempat pemimpin yang zalim pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya soleh kita boleh ke sana, tapi kalau pemimpinnya zalim kita dilarang melangkah ke sana. Kalau dipanggil boleh seperlunya, tapi kalau kita sengaja apalagi mencari biar dapat duit, maka itu dilarang oleh agama, hadirin sekalian. Jadi melangkah ke tempat pemimpin yang zalim juga dilarang oleh agama. Au ilalahwin, atau ke tempat kelalaian, au laibin, atau ke tempat permainan yang melalaikan, wa ma la khaira fihi, dan apa-apa yang tidak ada kebaikan di dalamnya, wala naf'a, dan tidak ada kemanfaatan. Jadi semua yang tidak ada manfaatnya, kaki kita jangan melangkah ke tempat itu, hadirin sekalian. Tapi kalau kita ke pasar boleh, ke mall boleh, rekreasi juga masih boleh. Banyak hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Ke majelis taklim lebih boleh lagi, ke masjid lebih boleh lagi. Ke tempat maksiat jangan, hadirin sekalian. Atau hiburan yang ada maksiatnya kita juga dilarang untuk kaki melangkah ke tempat itu, hadirin sekalian. Wala tamshi, janganlah kamu melangkah bihima, dengan kedua kaki itu, illa, kecuali ilal khairi, kepada kebaikan. Jadi melangkah kita ke tempat kebaikan, wassolihati, dan kesolihan. Misli, seperti, nah contoh kebaikan itu apa saja yang digunakan untuk melangkah ke sana? Thalabil ilmin nafi'i, menuntut ilmu yang bermanfaat. Kaki melangkah ke majelis ilmu itu pahalanya luar biasa. Tiap langkah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassa'i ilal masajidi, berangkat pergi ke masjid, liiqamatis sholawati, untuk mendirikan sholat, fil jamaati, dengan berjamaah. Itu juga pahalanya dihitung per langkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wal amali, dan beramal, biwadhaifil ibadati, untuk tugas-tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masjid kita beribadah kepada Allah, bisa sholat berjamaah atau lainnya, kaki kita per langkah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa misli, dan contohnya lagi, ziyaratil ikhwani fillahi, mengunjungi saudara karena Allah, bersilaturahmi ke tempat saudara, berkunjung ke tempat teman, itu pun bernilai ibadah. Wa qada'i hawaijil muslimina, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, menolong orang, kaki melangkah ke tempat kesana. Wa iqamati huquqihim, melaksanakan hak-hak mereka, min iyadatil mardo, berupa diantaranya hak-hak kaum muslimin adalah mengunjungi orang sakit, wa tasyi'il janaizi, mengiringi jenazah, wa nahwi dzalika, dan hal-hal lain, min a'malil birri wa af'alil khairi, berupa amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh, kesitulah kaki melangkah. Ke tempat yang buruk jangan gunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang buruk. Wabil jumlati, kesimpulannya dari keseluruhan pembahasan, fajawarihuka min a'zami ni'amillahi alaika, anggota tubuhmu adalah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah kepadamu. Wa qad khalaqaka laka litasta'ina, Allah ciptakan anggota tubuh untuk menolong kamu, wa tas'abiha, dan berusaha ila ta'atihi, untuk taat pada Allah. Jadi anggota tubuh ini Allah berikan untuk menunjang taat pada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Fa in ista'maltaha fima khuliqat lahu minat ta'ati, jika kamu mempergunakannya untuk fungsi dia diciptakan, berupa ketaatan pada Allah, wal muwafaqati,
dan kebaikan-kebaikan, faqad syakarta, maka sungguh kamu telah bersyukur. Jadi kalau kita menggunakan anggota tubuh kita untuk taat pada Allah, namanya kita bersyukur. Wasirta minal muhsinin, kita termasuk orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in ista'malta biha fi ghairi ma khuliqat lahu minal ma'asi wal mukhalafati, jika kamu mempergunakannya tidak sesuai dengan yang Dia ciptakan, yaitu berupa kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, faqad kafarta nikmata rabbika, sungguh kamu telah ingkar terhadap nikmat Tuhanmu. Jadi kalau kaki digunakan untuk melangkah ke tempat maksiat, mata digunakan untuk melihat maksiat, dan lain sebagainya, maka sungguh kita telah mengingkari nikmat Allah. Kalau mengingkari nikmat Allah, bisa Allah cabut nikmat Allah tersebut, dan azab Allah itu sangat pedih, hadirin sekalian. Maka gunakan panca indera kita untuk taat pada Allah. Wa khintahu, dan kamu telah berkhianat, fi amanatihi, di dalam amanah Allah, allazi tamanaka 'alaiha, yang telah Allah percayakan kepadamu. Fa innal jawariha, karena sesungguhnya anggota tubuh ini, minal amanati, termasuk amanah, allazi tamanaka 'alaika rabbuka, yang Allah percayakan kepadamu, yang Tuhanmu percayakan kepadamu untuk digunakan untuk taat pada Allah. Kesimpulannya, anggota tubuh kita gunakan untuk taat pada Allah, jangan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, wa qadintaha, sungguh telah selesai al-kalamu, pembicaraan, fil jawarihi, terhadap anggota-anggota tubuh, as-sab'i, yang jumlahnya ada 7. Anggota tubuh yang jumlahnya ada 7, kita jaga seluruhnya untuk taat, bukan untuk maksiat. Ala wajhin muhtasarin jami'in, atas cara yang ringkas dan menyeluruh. Jadi anggota tubuh gunakan untuk taat, bukan untuk bermaksiat. Setelah anggota tubuh selesai, nanti berikutnya adalah membersihkan hati, hadirin sekalian. Pembahasan tentang membersihkan hati agar hati kita bersih, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga anggota tubuh untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.